فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 39 dari Ajurumiyah, syarah Ajurumiyah. Al-babur rabi', bab yang keempat, alamatul harf, alamat huruf. Summa qala Ibnu Ajurum rahimahullah. Kemudian Ibnu Ajurum rahimahullah berkata, dah kenyang dah. Asal tumpah-tumpah tempat sampah. Pas tu belah. Oh ya. Thayyib, al-harfu ma la yasluhu ma'ah dalilul ismi wala dalilul fi'il. Huruf, setelah kita tahu isim itu apa dan alamatnya macam mana, fi'il juga apa dan alamatnya macam mana. Sekarang dikatakan huruf. Gimana kita tahu itu adalah huruf? Ma la yasluh, sesuatu, ma di sini artinya lafat. Lafat yang la yasluhu ma'ah, tidak layak bersamanya dalilul isim. Dalil artinya adalah alamat isim, wala dalilul fi'il ataupun alamat fi'il. Jadi huruf adalah suatu lafaz yang tidak layak dimasuki alamat isim dan tidak layak dimasuki oleh alamat fi'il. Baik. Jadi untuk menilai dia huruf, lihat layak tak dimasuki harful jar kah atau dimasuki harfu qad kah. Kalau semua tanda-tanda tak layak masuk ke dia, berarti dia dikatakan harf. Sekarang asyarhu musta'inan billah. Ad-dalilu huwal alamah. Kan tadi dikatakan dalilul isim, dalil isim. Dalil itu apa? Alamat isim, alamat fi'il. Fal harfu, kesimpulannya, maka huruf yu'rafu, dia dikenali bi'adami qabulih, dengan dia itu tidak menerima alamatal isim, tidak menerima tanda alamat isim, wala alamatal fi'il, tidak menerima alamat fi'il. Baik. Berarti kalau ditanya alamat harf itu ada atau tidak ada, istilahnya tidak ada. Dipanggil alamat harf dan tidak ada, yaitu tidak ada alamat isim, tidak ada alamat fi'il. Jadi alamat dia adalah berupa ketiadaan, bahasanya lucu ya. Alamat dia berupa ketiadaan, yaitu tidak ada alamat isim, tidak ada alamat fi'il. Kita lihat di sini, fa'alamatul harfi hiya alamatun adamiyah. Maka alamat huruf dikatakan alamat adamiyah, alamat yang bersifat tidak ada. Makanya Ibnu Ajurum bilang apa? Huruf adalah suatu lafaz yang tidak ada padanya alamat isim, tidak ada padanya alamat fi'il. Baik, sekarang fa'idzan adamat alamatul isim, maka jika tidak ada, in adamat yaitu tidak ada. Jika tidak ada alamat isim, bukan sibuk itulah. Tulis apa yang perlu ditulis. Jika tidak ada alamat isim wa alamatul fi'il, dan tidak ada alamat fi'il, fahuwa harf, maka lafaz itu dikatakan sebagai harf. Wa qad daraja al-lughawiyuna ala dzalik. Daraja yaitu berjalan. Para ahli lughah berjalan di atas pola ini ketika menjelaskan apa itu huruf, apa alamat huruf. Ya, itu berjalan di atas pola itu. Apa pola itu? Wad'u alamatin adamiyah, meletakkan alamat ketiadaan lil harf, untuk huruf. Jadi kalau ditanya huruf itu apa? Huruf adalah huruf itu alamatnya apa? Alamatnya adalah adamiyah. Tidak ada padanya alamat isim, tidak ada padanya alamat fi'il. Itulah huruf. Kenapa? Ala, di atas. Berjalan di atas yang demikian tadi. Nah sekarang contohnya, dan ini sudah kita lewati contoh-contoh harf. Misalul dzalik ala, wa min, wa hal, wa lam, wa wawul qasam. Ini semua sudah pernah kita lewati insyaallah. Hal apa arti hal? Iya, adakah, apakah? Yang lain-lain insyaallah ma'ruf. Hadhil kalimatul khamsah, ini sekitar contoh ya, bukan hanya 5.
5 lafaz ini atau 5 kalimah ini huruf, semuanya dipanggil huruf. Kenapa? Li'annaha la taqbal. Dah sibuk sini. Yang lain sudah paham. Jangan sampai tertinggal. Thayyib. Li'annaha la taqbalu alamatil asma, karena lafaz-lafaz ini tidak menerima alamat isim ka al. Thayyib. Bagaimana ala? Ala itu isim atau fi'il atau harf? Harf. Kenapa? Boleh nggak dimasuki al? Tak boleh. Nanti jadi pening kita gimana al-ala dengan niat ala ini harf, bukan nama orang, bukan. Wala tanwin, tak boleh ala dikasih tanwin, menjadi apa? Tak sesuai lah memang. Thayyib. Wala yadkhulu alaihi huruful khafat. Tidak dimasuki huruf khafat. Bolehkah ala dimasuki ala? Ala-ala. Itu kalau sebagai orang Melayu mungkin ya. Ala-ala Thailand mah. Itu bukan bahasa Arab. Kita sedang bicara bahasa Arab. Hah? Oh, periksa. Oh, thayyib. Oh, tidak. Thayyib. Kemudian fala yasihu antakul, maka ta'ala ya Anda mengatakan al-ala dengan niat ala sebagai harf ya, bukan isim. Kalau ala sebagai isim itu nanti lain maknanya, lain pembahasannya. Tapi ala yang diniatkan sebagai harf tak boleh dimasuki harf. La antakul ilamin, boleh nggak ilamin? Min dimasuki ila, tak boleh. Ila ini masuk kepada isim, bukan masuk kepada harf. Ini bagusnya apa? Kasih wawu lah ya. Wala antakul, perlu tambah wawu ya. Wala antakul. Wa kadzalika baqiyatul huruf. Demikian pula huruf-huruf yang lain. Baik. Tak boleh dimasuki tanwin dan semacamnya. Kemudian wa aidan, dan juga la yasihu anta tadkhula 'alaiha alamatul af'al. Tidak sah untuk harf itu dimasuki alamat fi'il ka asin. Baik. Apa contoh harf? Contoh harf apa? Contoh harf? Fi. Boleh tak fi dimasuki sin? Jadi susah kita. Oh, jadi apa nanti? Safi. Safi itu sih shampoo rambut Safi. Au saufa, tak boleh dimasuki saufa. Saufa fi. Jadi apa itu saufa fi? Jadi orang Arab pun tak paham nanti. Kemudian auta utakni si sakinah. Auta ta'ni si sakinah. Tak boleh dimasuki tak ta'nis. Tak boleh fi dimasuki tak jadi fit. Nanti orang bingung, apa itu fit? Wala qad, tak boleh dimasuki qad. Qadfi, apa itu qadfi? Orang jadi salah paham nanti. Berarti yang namanya harf adalah dia memang tak boleh dimasuki alamat isim, tak boleh dimasuki alamat fi'il. Mudah tak untuk membahas harf? Senang kan? Intinya pembahasannya itu. Nah, sekarang kita masuk ke perlatihannya. Muka surat 40, tamarin. Yang pertama, kulla harfin, letakkan setiap huruf minal hurufil atiyah, dari huruf-huruf yang datang berikut ini, fi kalamin mufid, dalam suatu kalam yang berfaedah. Ya, kalam ma'ruf. Lihat ini ada min, ada ila dan seterusnya. Perintahnya apa? Buat min dalam suatu jumlah mufidah. Boleh jumpa ya, pakai min. Ewa yaqra'u minal Qur'an. Orang itu membaca sebagian dari Quran. Najm yang ila, pakai yang ila. Ewa dhahaba ilal masjid. Orang itu pergi ke masjid. Elias pakai an. Pakai an. Kalau susah cari Quran, cari hadis. Oh, kalau hadis berlambak ya. Pakai an. Kalau di pondok dulu, kalau kami bingung buat kalimat, tapi ustadznya nyuruh buat, maka apa? Maka memang langsung mengatakan kalimat saya apa? Ya ustadz, ma maknaan? Betul sih, betul nggak? Betul. Kita tak tahu gimana cara buat kalimat. Sudah, kita buat pertanyaan dengan itu. Kata ustadz, betul, sudah betul. Ma maknaan? Boleh, kita tanya.
Semuanya nanti buat kalimat macam itu, buatlah lain-lain sikit-sikit. Jangan ma mana hal, ma mana rubah, ma mana alba, ma mana alkaf. Buat contoh yang lain banyak-banyak. Sih betul, sudah jadi jumlah mufidah memang. Baik, jumpa ta'an. Nanti malam akan nyebut an banyak sekali. Mungkin, biasanya. Ayo, macam itu, tapi yang lengkap. Kalau pakai itu harus lengkap menjadi suatu jumlah mufidah yang disesuaikan. Masih susah. Baca hadis Abi Hurairah sampai habis. Kalau kesamaan Abi Hurairah itu jar majrur, belum sampai satu jumlah mufidah. Tapi harus dilengkapi sampai layak dikasih titik, suatu titik. Mobil sudah cuma belum pakai an. Pakai an apa? Belum selesai, itu baru jar majrur. Harus kalimatnya lengkap, titik sampai titik yang sesuai. Tuh. Ya. Pakai an coba. Yang keras? Terserah. Al-walad an ibni. Boleh. Baik. Tadi tunjuk jari apa? Pakai an tadi. Apa misalkan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. Nah, sampai situ sudah boleh, sudah jadi jumlah mufidah. Atau apa? Sami'tu hadisan an Abi Hurairah. Itu sudah jumlah mufidah. Saya mendengar hadis dari Abi Hurairah. Selesai. Baik. Kemudian yang hal Ismail apa? Ala. Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja. Pakai hal. Tak ada bahasa Arab ucap. Kalau tak ingat hal dalam ini, mungkin apa dalam Quran kah, dalam hadis kah? Belum jumpa. Apa? Hal anta jau'an. Yang keras, hal anta jau'an. Hal anta jau'an, apakah Anda lapar? Ayo. Kemudian yang berikutnya, rubah. Kalau dalam Quran hanya ada satu ya, untuk qiraah yang lain. Jumpa rubah. Susah. Mukbil jumpa rubah tak? Buat satu kalimat jumlah mufidah. Susah. Ismail, siapa namanya? Halif. Rubah. Ismail jumpa. Rubah hamili fiqhin wa laisa bifaqih. Seperti contoh yang telah kita sebutkan. Terkadang ada yang membawa fikih tapi dia sendiri tidak fakih. Dia cuma hafal tapi belum jadi orang fakih. Kalau dalam Quran qiraah lain rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Pakai qiraah apa? Tasdid rubbama. Qiraah yang lain. Kalau qiraah kita rubbama. Kemudian yang ba pakai ba. Salam. Yang keras? Belum lengkap, itu baru jar majrur. Yang lengkap lah. Mana itu? Itu kita pakai ba. Pakai ba. Senang lah. Yang lengkap, harus yang lengkap. Apa? Yang pakai ba. Pakai yang ba dulu. Yang harus lengkap, bukan jar majrur aja, harus lengkap. Dia menyuruh apa? Kalam mufid. Mukbil. Lihat yang ada bi ya, bi banyak tuh bi. Yang lengkap tapi jumlah mufidah. Yang keras? Apa tadi? Ini belum lengkap juga, belum tahu. Apa? Akal tu bil yad. Saya makan dengan memakai tangan.
Dalam Quran banyak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang penting ada bi. Baik. Harus, tapi kalimatnya harus lengkap, disesuaikan, bukan hanya jar majrur tentunya. Kalau kaf harfu tasbih. Lihat dalam Quran ada kaf. Coba tak ya? Kaf. Ka. Tapi kafnya ini kafnya apa? Tasbih, huruf tasbih. Nah, itu ayat yang dihafal tiap hari itu ya. Kenapa apa? Aywa kalladzina min qablikum. Aywa. Kama sali syaitani qala lil insani kfur. Baik. Laisa kamitslihi syai'un misalkan. Sekarang yang lam. Lamnya ma'ruf, lam di kasroh itu ya, ma'ruf. Harful lam sebagai siapa yang jumpa lam? Sekarang siapa, Mukbil kah? Yas lam. Li pakai li apa gitu kalimat. Kalau susah di Quran misalkan ya buat sendiri yang ada li-nya itu. Li tapi bukan limau Bali. Apa? Aywa lil fuqara il muhajirin, yaitu apa? Al-fai' lil fuqara il muhajirin. Baik, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Li banyak sekali. Hadal kitabu li misalkan. Li banyak. Wawul qasama yang pakai wawu yang siapa? Halif wawu. Untuk sumpah. Tapi yang lengkap, harus yang lengkap. Wallahi apa misalkan. Tapi yang sumpah wallahi, bukan wallahu, yang wallahi, yang sumpah tak buat sumpah. Kalau dalam Quran susah buat sendiri misalkan. Contohnya apa? Wallahi la akdzib, aywa misalkan. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin misalkan. Yang dalam Quran misalkan. Baik. Kemudian ba'ul qasama pakai ba di kasroh, contohnya apa? Ba yang untuk sumpah. Susah. Bukan itu. Buat sumpah sendiri kalau susah sumpah dalam Quran misalkan. Itu bak sababiyah. Ini yang bak sumpah. Siapa yang jumpa? Ada yang jumpa di sini? Ya? Yang mana itu? Kalimat. Enggak, itu baknya dohirnya bak isti'anah kok. Ya? Aywa billahi ma asrik. Iya, yaitu maknanya adalah demi Allah saya tidak mencuri misalkan. Dia sakit, Ahmad sakit tadi. Tayyib. Udah, lanjut dulu. Nah, yang terakhir yang tak untuk sumpah. Ini dalam Quran insya Allah sedang dicari kok. Sekarang siapa? Nah, coba bayar hutang. Tallahi. Kalau susah dalam Quran buat sendiri. Intinya masalah sumpah. Wallahi inni naksan. Demi Allah saya mengantuk misalkan. Boleh. Tapi buat kalimat yang lain. Ini apa dah buat? Tallahi ana akil. Demi Allah saya sudah makan. Boleh, tak masalah. Apa dalam Quran apa? Aywa misalkan itu tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Aywa betul. Tayyib. Allahi laqad asrakallahu alaina misalkan. Yang berikutnya coba boleh dijawab dengan cepat tak? Kita coba yang kedua ini. Dha'fil makanil khali, letakkan pada tempat yang kosong min kulli misal, dari setiap contoh minal amsilatil atiyah, dari contoh-contoh berikut ini. Apa yang diletakkan? Kalimatan, suatu kalimah, suatu lafaz yatim mubihal makna, dengan itu makna menjadi sempurna. Yaqra titik-titik Al-Qur'an, ya.
Ya, yaqra'u minal Qur'an. Boleh harf, boleh apa yang sesuai, tak masalah. Yang kedua, alal jabal. Boleh isim, boleh fi'il, boleh harf, lihat apa yang sesuai. Baik. Sa'ida alal jabal, yaitu orang itu naik ke atas gunung. Yusalli titik-titik al masjid. Sabar. Yusalli Ahmadu fil masjid. Ayo, Ahmad sholat di masjid. Baik. Kemudian al walad titik-titik walidaih, ya. Al walad an walidaih, boleh. Maksudnya anak itu adalah dilahirkan dari kedua orang tuanya. Itu kalau kita ingin haraf, kalau kita ingin yang lain pun boleh. Al walad yukrimu walidaih misalkan. Lihat apa yang sesuai. Kemudian yang berikutnya tajri titik-titik fil bihar. Sayyarah. Mungkin sayyarah Cina boleh. Katanya hebat dia, boleh masuk ke air. Iya, tajris safinatu fil bihar. Perahu atau kapal itu berlayar di lautan. Taib. Al walidu nuqat ibnah. Kira-kira apa? Ewa, al walidu yarhamu ibnah. Ayah itu menyayangi putranya, misalkan. Yang berikutnya, yang zilu nuqat fil ard. Turun titik-titik di bumi. Ya, apa? Malaikat turun di bumi. Nah, pakailah bahasa Arab, bisa belajar bahasa Arab. Baca. Yang mana? Yang zilu. Al malaikatu. Yang zilu al malaikatu fi ardi. Fil ardi. Tulislah, jangan malas, tulis biar siap. Yang berikutnya nuqat fi syahri Ramadan. Apa jawabannya? As-saumu. As-saumu fi syahri Ramadan, misalkan. Puasa adalah di bulan Ramadan. Yang berikutnya yaqillu nuqat fi biladil gharb. Sedikit sesuatu di negeri barat. Apa yang sedikit kira-kira di sana? Yaqillul mu'minu. Ayo misalkan jayid. Orang mukmin itu sedikit di negeri barat yang banyak kufar dibandingkan. Yang terakhir atau iru fil jauh. Apa? Burung itu di udara. Nukatnya apa ini? Ya beki yathak. Yakulu yamut. Atau apa yang sesuai? Titik-titik burung di udara. Burung titik-titik di udara. Kira-kira apa yang sesuai? Yaqra'u, yata'allamu. Yata'allam. Sih tak biasa ya burung bicara. Mungkin di zaman Nabi Sulaiman. Apa kira-kira? Mau diisi apa kira-kira? Jangan yatakallamu, tapi apa? Yugharridu, misalkan berkicau, misalkan. Atau yunawwinu. Tanwin kan artinya adalah apa? Taswid, bersuara. Apa? Mata ta'iru fil jauh, boleh, tak masalah. Mungkin apa dilanggar Air Asia ke apa? Atau terbang, kalau terbang apa terbang? Terbang bahasa Arabnya apa terbang? Apa terbang bahasa Arabnya? Iya, ta'iru fil jauh misalkan, atau yatiru ta'iru fil jauh misalkan. Tinggal disesuaikan. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Kenapa? Tara yatiru, terbang. Ya. Thayyib, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya? Apa? Lughawiyun, ahli bahasa Arab. Yugharridu.
berkicau, yugharridu ta'iru fil jau. Burung itu berkicau di udara.